Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya Windy Wahyuni Tias dari kelas 3A D3 Teknik Kimia, nomor absen 23. Kali ini kita akan sharing mengenai soal Ginkoplis 854, yang mana soalnya concentration of NaOH solution in triple effect evaporator over circulation triple effect evaporator using forward feed is to be used to konsentrasi 10 Pt% NaOH solution entering 37,8 ke 50%. The steam used enter at 58,6 kPa gag. The absolute pressure in the vapor space of the third effect is 6,76 kPa. Ini tekanan di vapornya. Nah, lalu diketahui juga feednya itu 13.608 kg per hour dengan U1 sama dengan 6246, U2 nya 34,07, terus U3 nya itu 2271 W per M kuadrat bekas itu. Lalu kita mencari nilai A, dan kita terus dulu ya diketahuinya, ini ditulis semua. Lalu yang ditanya itu A sama S gitu. Nah, di sini udah ada gambar. Ini ada 3 evaporator gitu. Nah, selanjutnya kita yang pertama kita mencari suhu ketiganya dengan cara kita buka appendix A29, yang mana kan udah diketahui tadi itu bahwa suhunya itu 6,76. Berarti kita carinya menggunakan interpolasi, maka diketahui suhunya itu 38,263 ini. Selanjutnya kita mencari neraca massa komponen. Neraca massa komponennya ini caranya yaitu kita dari ini ya, F dikali dengan fraksinya, lalu dibagi dengan ini fraksinya yang ketiga, maka diketahui hasilnya seperti ini, 2721,6 kg per hour. Nah, selanjutnya kita menghitung neraca massa totalnya dengan cara apa? Yaitu caranya F dikurangi dengan L-nya tadi, maka ketemu hasilnya 10.886,4 ini. Nah, lalu selanjutnya kita mengasumsikan bahwasanya V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Nah, nilai ini kita peroleh dari V dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena tadi kan ada 3 evaporator gitu. Kita menghitung L1, L2, L3 dengan menggunakan persamaan ini. F, kalau kita cari L1 berarti kita pakai persamaan ini, begitu pun seterusnya gitu ya. Lalu setelahnya kita mencari X1, X2, dan X3. Mencari X1, X2, X3 ini dengan persamaan ini juga. Sama, udah ada persamaannya, tinggal kita masukkan aja. Ini. Tahap selanjutnya yaitu kita mencari T available sama dengan TS1 min T3. Jadi TS1 nya ini kita peroleh dari mana? Dari kita mencari di appendix juga kayak gitu. Jadi ini kan yang kita tahu suhunya tadi kan 58,6 ya yang di atas. Nih, P-steamnya 58,6 tekanannya. Berarti suhunya berapa? Nah, tinggal kita cari, maka ketemu diinterpolasikan ini jawabannya. Gitu. Nah, setelah itu kita mencari sigma delta T. Sigma delta T itu dapatnya dari mana? Dari TS1 min T3. Maka ketemu nanti sigma delta T-nya kayak gitu. Nah, buat nyari ini kita gunakan rumus ini. Sigma delta T dikali 1 per U1 per UI per 1 per U1 plus 1 per U2 plus 1 per U3. Maka ketemu hasilnya. Kan? Ini. Lalu kita menghitung panas masuk keluar dari evaporator, dari tiap evaporator. Nah, ini kita menggunakan rumus suhu yang
di atas, suhu yang ini 85,32 tadi, kita kurangi masing-masing delta TI-nya. Jadi ketika di T1 ya udah kita kurangi tadi dengan delta T1. Terus yang ini kita kuranginya itu dari T1-nya lalu dikurangi dengan delta T2. Begitupun yang di sini. Nah, nilai TS1 ini kita peroleh dari nilai T1 yang dikurangi dengan BPR, karena di sini nggak ada BPR-nya, maka BPR-nya sama dengan 0 kayak gitu. Kok TS2-nya kenapa 76, karena kan nggak ada BPR-nya, berarti tetap kita pakai yang ini kayak gitu. Kecuali kalau di TS3 berarti kita pakai yang T2 kayak gitu. Nah, yang selanjutnya kita mencari heat capacity in each effect, setiap evaporatornya. Nah, kita ini juga menggunakan rumus interpolasi yang kayak gini. Ini juga ada di appendix. Tinggal kita cari aja, sama rumusnya. Gitu. Jadi kita pakai interpolasi semua. Gitu. Nah, yang selanjutnya kita menghitung T1-nya yang di atas tadi kita taruh di sini. Nah, kita mencari HS2-nya ini dengan rumus, yaitu kita menggunakan interpolasi juga kayak gitu. Nah, ini nilai-nilai ini selanjutnya kita gunakan nilai yang kita di H1 ini itu dari HS2-nya ini ditambah dengan 1,884 ini. Sama. Ininya kita peroleh dari nilai HS1-nya lalu dikurangi dengan HS1 yang kecil ini, HS1 kecil ini. Maka ketemu hasilnya di evaporator 1. Gitu. Menghitungnya ini sama semua dengan rumus-rumus yang di atas. Menghitung di HS2-nya ini juga sama, yaitu nilai HS3 ini ditambah dengan 1,884 ini. Begitupun yang di sini juga. Kayak gitu ya. Kalau yang di lambda S2 ini nilainya kita peroleh dari nilai ini H1 ini dikurangi dengan ini HS2-nya, maka kita tahu hasilnya. Begitupun yang ini juga gitu ya. Nah, setelah itu kita lihat heat balance on each effect. Nah, kita carinya itu F-nya F yang tadi yang diketahui. Nah, ininya itu dari L3 tadi kita masukkan juga di sini. Nah, lalu kita mencari mencari nilai S-nya. Yang ini yang di atas tadi, ini kan nilai yang kita peroleh dari ini F ini lalu kita kali dengan ini. Kita kali dengan dengan ini. Kita kali dengan heat capacity-nya F kayak gitu. Lalu setelah itu kita kalikan juga dengan TF-nya. Pokoknya kalau yang dicari F-nya di sini kan F-nya ya, berarti ya dimasukkan nilai F-nya kayak gitu. Ini dari F-nya tadi. Nah, setelah itu kita nilainya ini, nilai ada di sini itu dapatnya dari ini. Dari nilai ini. Nilai lambda S1-nya gitu. Dimasukkan, maka ketemu ini. Nah, ininya juga nilai ini kita peroleh dari ini D84 dikali dengan D77.
Ini ya juga. Tuh. Nah, maka kita peroleh nilai ini. Kita dapatnya dari nilai ini. Ini kita kurang dengan nilai yang FF tadi. Tuh. Nah, mencari L1-nya dengan cara yang hampir sama. Di sini yang membedakan itu nilainya yang ini. Jadi nilai ini itu nilai dari CP dari L1 tadi itu dikali dengan T-nya. Gitu. Oke, dengan T-nya. Nilai yang ini dapatnya itu dari sini. Dari lambda S2-nya kayak gitu. Nah, nanti yang di L3, L2 itu berarti pakai rumus yang di lambda S3-nya kayak gitu. Semuanya pakai rumus yang sama. Nah, lalu kita masuk ke dalam sini, susil ini. Jadi nilai dari ini, dari L1 ini kita masukkan ke dalam sini. Nah, nilai ini kan nilai dari sini. Ini kan. Nah, nilai ini kita dapat dari sini. Jadi kita tinggal taruh yang kita tahu itu di sini. Nah, nilai ini kita dapat dari ini nanti. Ya. Gitu. Nilai ini kita dapat dari ini. Dari ininya. Dari L1 ini. Nah, maka nanti kita ketemu L1-nya itu sebesar 10.162,2914 ini. Tuh. Nah, selanjutnya kita substitusikan ke L1-nya ke L2. Nilai yang kita peroleh 55 yang di sini kita turunkan ke sini. Kita masukkan ke persamaannya ya buat cari L2-nya ini. Kan L2-nya ini ditanyakan. Maka kita substitusikan kayak gitu. Kita masukkan semuanya. L1 kan tadi udah diketahui juga. Jadi tinggal kita masukkan rumus, tinggal kita carinya L2 itu dengan cara 7-71 ini dibagi dengan F-nya ini. Nah, ketemu hasilnya. Tuh. Nah, selanjutnya kita juga bisa substitusikan nilai L1-nya ke S. Kan S-nya tadi juga belum diketahui kan. Nah, mencarinya ke S itu dengan cara nilai yang ini yang ada nilainya S ini 2300 ini yang di dekat ini kita substitusikan ke dalam sini karena dia ada SS-nya nih. Karena L1 tadi sudah diketahui, tinggal kita kalikan aja. Caranya sama dengan mencari L2 nih. Nilai yang ini kita bagi dengan 2300 ini, maka ketemu S-nya. Selanjutnya kita cari V1, V2 sama V3-nya. Nah, nilai-nilai ini kita dapat dari hasil F dikurangi dengan ininya. Apa namanya? L1-nya. Gitu. Maka kita tahu V1-nya. V2-nya juga hampir sama, yaitu nilai dari ini tadi L1 itu dikurangi dengan nilai L2 kayak gitu. Nah, buat yang
buat yang di V3-nya, dari V3-nya ini berarti nilai dari L2 dikurangi dengan nilai dari L3 kayak gitu, maka diketahui hasilnya nanti. Nah setelah itu kita masuk mencari Q1, Q2 sama Q3. Nah Q1, Q2 sama Q3 ini kita peroleh dari Q1-nya dulu ya. Kita peroleh dari S-nya tadi. Lalu kita bagi 3600. Nah, lalu kita kalikan dengan ini lambda S1-nya, lalu kita kali dengan 1000. Gitu. Mencari ininya pun hampir sama dengan Q1 sampai Q3-nya pun dengan menggunakan rumus yang sama dengan Q1. Lalu kita mencari A. Mencari A ini kita menggunakan nilai dari Q1-nya itu dibagi dengan ini UI dengan U1-nya, lalu dikali dengan delta T1. Maka ketemu hasilnya. Mencari I-nya juga sama, yaitu dengan cara tadi. Dari Q2-nya ini, lalu kita bagi dengan U2 dikali dengan delta T2. Mencari I-nya juga sama, dari yang ketiganya juga sama ya. Gitu. Lalu kita rata-rata. Rata-ratanya gimana ya? Ini dijumlah dibagi 2 atau bisa menggunakan rumus average kayak gini. Gitu. Nah, selanjutnya kita menghitung neraca massa baru. Jadi, yang kita hitung tadi itu bukan neraca massa yang kita gunakan untuk mencari S. Jadi, kita menggunakan neraca massa yang tadi itu untuk mencari nilai yang di atas. Rumusnya sama. Ini kita menggunakan yang hampir membedakan itu nah ini kita hampir sama menggunakan rumus yang ini, yaitu fraksi dan fitnya itu sama, namun yang kita gunakan itu pembaginya yang berbeda. Jadi pembaginya ini dari nilai L1-nya gitu. Buat yang ini juga sama, tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya menggunakan persamaan ini, maka ketemu hasilnya ini juga sama gitu. Nah, di step yang terakhir kita menggunakan rumus yang sama juga. Jadi kita menggunakan mencari delta T1 ini menggunakan rumus yang ini tadi. Delta TI sama dengan sigma delta T dikali 1 per UI per 1 per U1 plus 1 per U2 plus 1 per U3 gitu. Maka diketahui hasilnya kayak gini. Ini juga sama penjelasannya kayak yang di atas tadi. Ini juga pakai BPR karena nggak ada BPR-nya maka nggak kita cantumin kayak gitu. Kayak gitu ya. Cara mencari efek-efeknya itu juga sama kayak yang tadi, yang pertama tadi. Nah, untuk nilai ininya kita dari nilai yang F tadi, sebenarnya kita hanya mengulang step-step yang di atas, kita cantumin di sini. Sama kita mencari Susi Eli mencari L1, L2, L3-nya itu sama. Mohon maaf, S maksud saya, itu sama juga. Nah, step mencari yang ini
Itu juga sama seperti mencari F1 yang di atas ini tadi. Kayak gitu. Sebenarnya boleh diulang 2 kali atau boleh juga ditulis 1 kali. Hampir sama ya, kita rumusnya hampir sama, maka kita bisa menghitung yang kita cari, yaitu menghitung A sama kita menghitung S-nya. Nah, A yang kita cari ini adalah persen selisih antara AM1 dan AM2. Gimana rumusnya? Yaitu tinggal kita masukkan rata-rata AM-nya ini dikurangi dengan rata-rata AM yang di awal, AM kedua dikurangi AM pertama, dibaginya itu yaitu rata-rata AM yang pertama, lalu dikali 100%. Nah, maka ketemu nilai A yang kita cari. Nah, buat mencari S-nya atau STEAM ekonominya, itu kita gunakan rumus, yaitu nilai dari ini. Kita jumlahkan semua. Nilai dari V1, V2, V3 yang kita hitung kedua itu kita jumlahkan, lalu kita bagi dengan S-nya ini. Nah, ketemu gitu. Mungkin sekian video dari saya. Setelah kita menemukan A dan S, otomatis jawaban kita pertanyaan kita sudah terjawab. Sekian video dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.